Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya setelah proses penyidikan di kepolisian diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Teman-teman mesti ingat ya, ketika berkas perkara dinyatakan lengkap dan tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu. Teman-teman, tahanan Pondok Bambu adalah tahanan untuk para wanita. Namun, prosesnya belum dimulai. Tetapi, sang pengacara mengatakan bahwa saya melihatnya. Sang pengacara selalu mengatakan bahwa ini perkara bukan perkara pidana. Namun hanya mengucapkan, tidak melakukan sesuatu upaya atau tindakan yang konkret, yang konkret. Namun sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari sang pengacara berikut ini. Pertanyaannya kenapa diperpanjang? Karena ancaman hukumannya adalah di atas 9 tahun dan itu dibenarkan sesuai dengan pasal 29 KUHP. Jadi kalau aturan sesuai, persoalannya kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap ya sudah lepaskan saja, ngapain dipaksa-paksa perkara seperti ini? Itu saja yang saya minta. Kalau belum siap ya nggak usah paksa-paksa lah. Kalau Anda sudah berani menahan orang, harusnya Anda yakin bahwa perkara tersebut bisa Anda sidangkan dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, rekaman tersebut di mana terjadi percakapan antara Ismail Marzuki dengan seseorang, itu bukti rekamannya sudah saya jadikan dasar untuk saya laporkan. Sehingga di dalam proses pemeriksaan di mana rekaman tersebut disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, sudah saya nyatakan di dalam BAP tambahan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman yang patut diduga adalah rekaman ilegal, dan saya laporkan kepada kepolisian supaya yang merekam maupun yang menyebarluaskan supaya diproses. Artinya apabila bukti rekaman tersebut dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum, dijadikan dasar untuk laporan polisi ini, dijadikan dasar untuk melakukan penahanan dan atau menjadi bagian dari berkas perkara, maka saya tegaskan rekaman tersebut saat ini dalam proses hukum dan patut diduga rekaman tersebut adalah rekaman ilegal sebagaimana yang dilarang dalam pasal 31 dan penjelasannya menyatakan bahwa rekaman itu tidak dibolehkan kecuali yang melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, aparat penegak hukum seperti itu. Saya sangat paham betul ya apa yang dimaksud dari sang pengacara ini, yaitu ingin membebaskan kliennya, ingin membebaskan Nikita Mirzani dari persangkaan. Namun demikian, jalan yang ditempuh seharusnya teman-teman tidak hanya membuat pernyataan kemudian menggugat terkait dengan wan prestasi. Seharusnya kalau memang Nikita Mirzani ingin dibebaskan, ada perjuangannya, yaitu yang pertama untuk melakukan pra-peradilan. Kenapa? Karena ini tidak dilakukan. Kalau penahanan Nikita Mirzani, penangkapan Nikita Mirzani, penetapan tersangka Nikita Mirzani tidak sah menurutnya, harusnya dia melakukan pra-peradilan untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan, untuk mengetahui sah atau tidaknya proses penyidikan, untuk mengetahui
sah atau tidaknya Nikita Mirzani dilakukan penahanan. Atau untuk mengetahui apakah ini perkara pidana atau perkara perdata. Kalau bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu salah, tidak sesuai dengan prosedur, atau perkara itu perkara perdata, jujur saja Nikita Mirzani bisa dibebaskan lebih awal, bukan karena pernyataan-pernyataan ini. Tetapi ini semua saya melihat tidak pernah dilakukan. Atau setidak-tidaknya sang pengacara menjamin agar Nikita Mirzani dapat ditangguhkan atau dapat menjalani penahanan luar atau penahanan rumah misalnya, atau penahanan kota misalnya. Tetapi sang pengacara tidak melakukan. Oke? Sehingga muncullah pernyataan-pernyataan di luar seolah-olah membuat pernyataan bahwa memperjuangkan Nikita Mirzani agar bebas. Namun yang sudah saya sampaikan tadi tidak dilakukan. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini ada berita, kita mengingat kembali bagaimana sih ceritanya Nikita Mirzani sampai ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan. Berikut ini, langsung dari sumbernya. Dari Tempo.co, kilas balik kasus pemerasan Nikita Mirzani yang berkasnya dinyatakan lengkap. Tempo.co Jakarta, Kejaksaan Tinggi Kejati Daerah Khusus Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap seorang dokter sekaligus pengusaha bernama Reza Gladys yang menyeret nama artis Nikita Mirzani telah dinyatakan lengkap atau P21. Pada Rabu 28 Mei 2025, Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap, kata Kepala Seksi Penerangan Kasipenkum Kejati Jakarta, Saron Hasibuan. Kendati demikian, Saron menyebutkan pihaknya masih menanti penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya. Ini sudah dilakukan ya teman-teman ya. Bagaimana kisah kasusnya? Kasus pemerasan yang menyeret Nikita Mirzani bermula ketika wanita kelahiran 17 Maret 1986 itu berkonflik dengan pebisnis produk perawatan kulit atau skincare Dr. Reza Gladys. Niki, sapaan akrabnya, diduga menjelek-jelekan produk skincare milik Reza Gladys. Selain itu, Reza juga mengaku diancam dan diperas oleh Nikita Mirzani serta asistennya, Mail Saputra, senilai 4 miliar rupiah. Merasa dirugikan, Reza memutuskan untuk melapor ke Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya pada Desember 2024. Nikita lalu diperiksa untuk pertama kali dalam kasus ini pada 6 Februari 2025. Bersama seorang dokter yang juga sahabatnya, Oki. Polda Metro Jaya lalu menetapkan Nikita Mirzani dan Mail Saputra sebagai tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan penetapan status tersangka terhadap kedua orang tersebut berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara. Ditetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama, saudari Nikita Mirzani, dan yang kedua adalah Ismail Marzuki. Setelah pemeriksaan kedua, penyidik kemudian menahan Nikita Mirzani pada Selasa 4 Maret 2025. Polda Metro Jaya pun menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh anak Nikita Mirzani. Penjamin kok anaknya, harusnya pengacaranya nih.
Penyidik dari Ditcyber Polda Metro Jaya telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Setelah ditahan selama 20 hari, Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan Nikita dan asistennya Mail menjadi 40 hari. Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkasnya. Polda Metro Jaya kemudian kembali memperpanjang masa penahanan Nikita dan Mail selama 30 hari. Dan Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya masih melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas perkaranya pada saat itu ya teman-teman ya. Kemudian penyelidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya minggu depan mengirimkan kembali. Setelah lebih dari 2 bulan ditahan, Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi Jakarta akhirnya menyatakan bahwa berkas perkara kasus pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani telah lengkap atau P21. Kejaksaan pun masih menunggu Polda Metro Jaya untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, tersangka dan barang bukti sudah diserahkan. Artinya apa teman-teman? Polisi sudah bekerja memenuhi saran, arahan dari jaksa penuntut umum. Dan akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap. Inilah kilas balik. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Teman-teman, terkait dengan penahanan Nikita Mirzani, ya pertama 20 hari. Itu adalah penahanan dari pihak kepolisian. Kemudian diperpanjang penahanan dari pihak kejaksaan. Kemudian diperpanjang lagi penahanan dari pengadilan atau hakim. Nah, terkait dengan persoalan ini, kalau bukan tindak pidana, polisi pasti tidak akan melakukan penahanan. Jangankan penahanan, pemeriksaan pun tidak. Karena polisi yakin bahwa ini perkara pidana, maka berkas perkaranya dilengkapi. Terkait berkas perkara bolak-balik ya dari kejaksaan ke kepolisian, kemudian dari kejaksaan lagi, itu hal yang biasa. Tidak perlu dikomentari, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena memang dalam tugas dan kewajibannya, polisi menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Kejaksaan meneliti, memeriksa, dan memberikan petunjuk kepada polisi untuk dilengkapi berkasnya. Sudah ada aturannya. Dikembalikan lagi, kemudian diteliti lagi. Sudah biasa. Jangan berspekulasi bahwa berkas perkara belum lengkap, kemudian mengambil spekulasi bahwa Nikita Mirzani dibebaskan. Faktanya Nikita Mirzani berkasnya dinyatakan lengkap. Namun lagi-lagi ya, mungkin teman-teman bisa melihat ini ya. Bisa melihat ini. Pernyataan sang pengacara bahwa katanya perkara pemerasan Nikita Mirzani tidak dapat dibuktikan. Kalau saya pribadi, ya itu sah-sah saja lah ya. Kalau saya pribadi, kalau itu ada uang 4 miliar itu uang apa? Ada transfer 4 miliar itu uang apa? Kemudian mereview produk skincare milik Dr. Reza Gladys, kemudian menjelek-jelekan. Itu untuk apa? Satu. Terus kapasitas Nikita Mirzani sebagai apa? 2. Mengapa menerima uang? 3 hal ini saja sudah bisa begitu banyak ya dipertanyakan. Mengapa Nikita Mirzani mereview produk? Mengapa Nikita Mirzani menerima uang? Mengapa? Masih banyak pertanyaan.
Namun sang pengacara mengatakan bahwa itu persoalan perdata karena ada perjanjian tidak tertulis. Saya tanya nih sekarang nih pada teman-teman, artis mana yang menerima honor 4 miliar ada perjanjian tidak tertulis? Artis mana? Itu sih pertanyaan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.